Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal cerita yang kita belum tahu nih dia menggunakan apakah penyelesaiannya itu kita pakai aturan perkalian, pakai permutasi atau kombinasi ya. Kita masuk aja ke ini, termasuk makanya ini saya tulis level easy ya, jadi bisa dibilang ini adalah soal yang hampir paling sederhana gitu. Oke, untuk contoh soal yang pertama, dalam suatu organisasi akan dipilih ketua, bendahara, sekretaris, dan humas dari 7 calon yang memenuhi kriteria. Banyaknya calon kepengurusan organisasi tersebut adalah ya, jadi untuk soal seperti ini itu bisa kita jawab dengan dua cara ya. Pertama, itu sudah pernah dipelajari sebelumnya dengan aturan perkalian. Jadi yang kita waktu itu menggunakan kotak gitu ya. Jadi kita pakai aturan perkalian. Di sini karena yang diminta ada ketua, sekretaris 2 ya, bendahara terus yang kedua, terus sekretaris 3, habis itu humas 4, ada 4 orang nih, maka kita sediakan ada 4 kotak gitu kan ya, 1 2 3 4 ya. Jadi karena menjadi ketua dan bendahara itu tidak bisa dilakukan oleh dua orang yang sama. Jadi di sini kalau di 7 orang ya, kemungkinannya bisa jadi ketua ya kan cuma satu nih, berarti bisa ada 7 kemungkinan orang yang bisa jadi ketua. Setelah jadi ketua, satu orang berarti berkurang jadi 6 orang, berkurang jadi 5 orang, berkurang lagi jadi 4 orang. Kalau sudah ini dikali ya, 7 kali 6 kali 5 kali 4, itu jawabannya adalah 840. Nah, sekarang kalau tidak menggunakan aturan perkalian, kita menggunakan permutasi. Kenapa nggak kombinasi? Jadi perbedaannya adalah ya, kalau kita sebutkan dia ya secara urutan, itu mempengaruhi, berarti dia pakai permutasi ya. Misalnya gini, oke, menjadi ketua dan bendahara misalnya gitu ya, dua dulu deh. Misalnya yang jadi ketua itu Ani, yang jadi bendahara Budi, kemudian diganti, yang menjadi ketua itu Budi, yang menjadi bendahara itu Ani. Itu kan beda ya urutannya ya, mempengaruhi, padahal cuma dibolak-balik. Nah, kalau dibolak-balik itu ngaruh ya, maka dia menggunakan permutasi. Permutasi berapa dari berapa? Karena memilih 4 posisi dari total 7, jadi permutasi 4 dari 7. Kalau udah pakai rumus permutasi, 7 faktorial dibagi 7 kurang 4 faktorial ya. Ini adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Kemudian ini berarti kita kalikan mundur, yang terbesar 7, 6, 5, 4, 3 ya, sampai 3 faktorial biar sama-sama bisa dibagi dengan yang bawah. Kemudian ini kita sama-sama bagi, tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya, mirip seperti yang di aturan perkalian kan. Nah, ini kalau dikali jawabannya adalah 840 cara. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 adalah tentang apa? Apakah pakai permutasi, kombinasi, atau dengan menggunakan aturan perkalian. Sebuah perusahaan akan memilih 4 orang dari 10 karyawan untuk mengikuti seminar. Banyaknya cara memilih orang tersebut adalah, nah, kalau seperti ini ya, memilih itu bisa dibilang menggunakan permutasi atau kombinasi. Nah, sekarang kita cek dulu nih, kan dia memilih 4 orang ya, sebut saja yang tadi ya, masih Ani sama Budi. Ani, Budi, Cita sama siapa, Davi gitu.
Kemudian eh, ceritanya nih yang milih ya, jadi misal disebutkannya terbalik gitu. Oke, yang ikut seminar Davi, Cita, Ani, Budi deh, kayak gitu ya. Kan tuh kebalik tuh ngomongnya, tapi sama gak sih yang dimaksudkan tadi? Sama ya, jadi kalau dibolak-balik urutannya nggak ngaruh. Jadi kalau yang seperti itu, dia tidak menggunakan permutasi tapi menggunakan kombinasi ya. Jadi rumusnya kombinasi. Kombinasi mau memilih 4 orang dari 10 orang ya, tinggal kita cari menggunakan rumus. Jadi 10 faktorial dibagi ke 10 kurang 4 adalah 6 faktorial dikali 4 faktorial. Kalau sudah, kalian kita hitung mundur 10-nya. Jadi biasanya yang dikali mundur itu memang yang besar ya. 8, 7, 6 faktorial ya, dibagi 6 faktorial dikali 4. Di sini bukan hanya 4 angka ya, bukan hanya angka 4. Jadi di sini tuh adalah 4. Maaf, saya ulang. Jadi ini kombinasi 4 dari 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 itu 6 faktorial dikali 4 faktorial ya. Kemudian kita kalikan mundur 9, 8, 7, 6. Di sini 6 faktorial sama 6 faktorialnya bisa kita bagi. Kemudian 4 ini adalah 4 faktorial ya, jadi bukan hanya angka 4. Jadi kalau dikalikan mundur seperti ini. Udah. Kemudian kalau seperti ini terserah masing-masing bagaimana cara membaginya ya. Jadi saya itu 8 dibagi 4 kali 2 kan 8 juga ya. Kemudian 9 dibagi 3 itu 3. Jadi di sini tinggal 10 kali 3 kali 7. Jawabannya adalah 210 ya. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Seorang siswa mengikuti ujian, harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal. Banyaknya cara siswa tersebut mengerjakan ujian adalah ya, jadi di sini karena tidak ada tambahan keterangan harus berurut gitu ya, dari nomor kecil ke nomor terbesar atau seperti apa gitu. Di sini bisa dibilang mengerjakannya acak ya, karena harus memilih 7 angka tadi boleh 7 nomor tadi boleh acak. Karena boleh acak, jadi kita menggunakan kombinasi. Kombinasi apa dari berapa? Dari 7 ya, kombinasi 7 dari 10. Kemudian kita cari 10 faktorial dibagi 10 kurang 7 itu adalah 3 faktorial dikali dengan 7 faktorial. Kemudian di sini kita kalikan mundur 10-nya, 9, 8, 7 faktorial biar ketemu dengan 7 faktorial yang bawah. Kemudian 3 di sini bukan angka 3 saja tapi 3 kali 2 kali 1 ya. Kemudian mungkin 9 sama 3 dibagi jadi 3. Kemudian 8 sama 2 jadi 4. Jadi di sini angkanya tinggal yang bawah kan angka 1 ya. Jadi sama aja kalau nggak ditulis. Ini jawabannya adalah 120. Ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh berikutnya. Untuk contoh soal 4, terdapat 8 orang duduk melingkar. Kalau hanya pertanyaannya sampai di sini ya, ini mudah, tinggal pakai rumus permutasi siklis nih pasti, karena ada kata kuncinya di sini, duduk melingkar. Jadi rumusnya itu n-1 faktorial. Jadi kalau seperti ini aja soalnya sampai di sini, sampai di lingkar ini berarti tinggal 8 kurang 1 faktorial gitu ya. Tapi ada kalimat tambahannya. Jika terdapat 2 orang yang selalu duduk bersebelahan, berapa banyak cara mereka duduk? Ya, sekarang kita buat ilustrasi dulu biar lebih mudah mencernanya. Ini ceritanya adalah posisi duduk yang melingkarnya gitu ya. Kemudian kita sekarang mau buat ada berapa? 8 orang. Ya, kita mau buat ada 8 orang. Ya, anggap ini orang.
ya kita tidak diketahui dia ini jenis kelaminnya apa gitu ya. Udah berapa nih? 4, udah 6, 7, dan 8 ya. Di sini katanya ada 2 orang yang selalu duduk bersebelahan. Kita anggap orang tersebut, 2 orang itu ceritanya nih ya, misalnya itu dia diketali seperti ini misalnya nih ya. Nah, berarti 2 orang yang dalam tali ini dia tidak boleh berpencar. Tapi kalau dia bertukar hanya mereka doang ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu boleh, tapi tidak boleh berpencar. Akhirnya kita anggap satu tali ini sebagai satu orang. Jadi kalau kita hitung sekarang, orang yang mencar-mencarnya atau berpencarnya itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekarang tinggal ada 7 orang ya. Kita anggap tadi satu tali itu sebagai satu orang gitu ya. Berarti sekarang permutasinya itu adalah n-1 itu 7 kurang 1 faktorial dikali. Nah, kenapa dikali? Ini yang tadi saya bilang ya, karena dia ada 2 orang di dalam sini ya, maka dia juga kita harus cari permutasinya ya. Jadi dia ini permutasi 2 dari 2, atau bahasa cepatnya itu ya, yang lebih cepatnya dia adalah 2 faktorial. Kalau di sini 3 orang yang dalam tali berarti 3 faktorial. Kalau dalam sini ada 4 orang berarti 4 faktorial, seperti itu ya. Maka ini kita kali lagi dengan 2 faktorial. Kenapa dikali? Jadi mereka ini bertujuh ini ya, ingat ya, satu tali ini kita anggap satu orang. 7 orang ini dia saling bertukar tempat. Tapi di dalam tali itu juga bisa tukar tempat, maka dikali lagi deh sama 2 faktorial. Ya, kemudian ini jadi 6 faktorial kali 2 faktorial kali 1 gitu ya. 6 faktorial itu berapa? 720 kali 2. Jawabannya adalah 1440 cara. Seperti itu. Ya, agak sedikit lebih sulit. Kita lanjut ke contoh nomor 5. Dari 15 orang yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah jabat tangan. Misal sebut saja ada nama Andi. Ya, namanya emang pasaran terus ya biar cepet. Bella misalnya ya. Ini beda sedikit nih. Oke. Dari 15 orang itu ceritanya ada 2 orang ini. Sekarang kita menentukan dia pakai permu atau kombi. Ya, permutasi atau kombinasi. Kalau misalnya nih Andi tiba-tiba datang duluan, hai Bella, jabat tangan nih, dah. Terus kemudian mereka pergi lagi nih, masing-masing mungkin ada yang makan, ada yang ngobrol sama teman lain. Tiba-tiba Bella datang lagi, Andi jabat tangan, tapi Bella duluan. Apa yang akan dikatakan Andi? Tadi kan udah ketemu, seperti itu kan ya. Maka urutan dalam jabatan tangan itu enggak ngaruh. Jadi kalau Andi baru Bella baru Andi, jabatan tangannya sama. Jadi hal yang seperti itu dia tidak mempengaruhi urutan ya, tidak dipengaruhi oleh urutan, maka dia menggunakan kombi. Kombinasi berapa dari berapa? Jabat tangan itu minimal dia membutuhkan berapa orang? 2 ya, tapi kalau 3 orang aneh sih. Pasti 2 orang ya, per 2 orang gitu. Kalau jabatan tangan bertiga itu namanya mau gambreng, mungkin seperti itu. Kalau 2 orang ya, dari 15 orang itu kombinasinya berapa, itu yang ditanya gitu. Tapi bahasanya jadi bahasa ini ya, kalimat yang sehari-hari. Sekarang kita cari, jadi 15 faktorial dibagi 15 kurangi 2, 13 faktorial dikali 2 faktorial. Sekarang kita kalikan mundur, 15, 14, dan 13 faktorial ini bisa sama-sama dibagi 2. Di sini adalah 2 kali 1. Nah, ini mungkin 14 bisa dibagi 2 ya, 7. Jadi tinggal 15 kali 7. Jawabannya adalah 105 ya. Jadi ada
105 jabatan tangan yang terjadi seperti itu ya. Kemudian kalau ada apa pertanyaan bisa kalian apa taruh di kolom komen ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.